Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama berjudul Gule Bakal Vali yang dirilis tahun 2018. Film ini menceritakan tentang 4 orang penipu dan pencuri yang mendapatkan tugas untuk mencari harta karun di sebuah desa. Tapi, ada seorang pemimpin mafia besar yang marah setelah mengetahui kalau harta tersebut telah ditemukan, tapi tidak diserahkan kepadanya. Apakah para penipu ini akan memberikan harta karun yang mereka temukan? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan di Pelabuhan Madras pada tahun 1945, di mana saat hujan deras ada seorang pria yang sedang menunggu seseorang. Kapal akan segera diberangkatkan, dan akhirnya orang yang ditunggu pria itu pun tiba. Tapi betapa kagetnya pria tersebut saat orang yang ditunggunya menembak si sopir di hadapannya. Antara bingung dan ketakutan, pria tersebut membantu orang itu membawakan koper miliknya ke kapal. Karena beratnya koper yang dibawanya, pria itu pun tertinggal sampai tiba-tiba dia tidak sengaja terjatuh. Dan betapa terkejutnya pria itu setelah mengetahui isi dalam koper tersebut, di mana koper tersebut berisikan banyak batu perhiasan. Karena melihat banyak batu perhiasan, pria tersebut pun langsung memiliki niat jahat, di mana dia akan menyembunyikan batu perhiasan tersebut dan menggantikan isi tas koper tersebut dengan bongkahan batu biasa. Akhirnya pria tersebut tiba di kapal dan langsung memberikan koper tersebut pada pria itu. Saat kapal berangkat, tiba-tiba orang itu membuka pintunya, dan pria tersebut langsung khawatir karena orang itu telah menyadari kalau batu perhiasannya telah hilang. Tapi ternyata orang itu hanya mengucapkan salam perpisahan pada pria tersebut. Di rumah, pria itu langsung mengecek keaslian batu perhiasan tersebut dan sepertinya sedang membuat sesuatu untuk batu perhiasan tersebut. Setelahnya batu perhiasan tersebut dibawa di dalam sebuah peti, dan pria itu berniat menguburkan harta tersebut di suatu tempat. Tahun 2018, terlihat ada seorang wanita tua yang bernama Masya duduk sendiri. Lalu ada sebuah bola mengenai dirinya, dan ada seorang lelaki yang bernama Mai langsung meminta maaf karena bola yang dipermainkan anaknya telah mengenai Masya. Setelah melihat wajah Mai, Masya langsung bahagia karena teringat dengan anaknya. Masya pun bercerita tentang kisah putranya. Singkat cerita, Masya menginginkan Mai berkunjung ke rumahnya, karena Mai pasti bisa menghibur suami Masya yang selalu sedih setelah ditinggal putranya. Setelah tiba, Masya menyuruh Mai untuk pergi lebih dulu ke rumahnya, supaya suami Masya merasa senang saat melihat wajah Mai. Lalu Masya pun akan menyusulnya. Beberapa kali bel rumah pun dibunyikan, tapi tak ada seorang pun membuka pintu rumah tersebut. Setelah mengecek suasana sekitar, betapa terkejutnya Mai, karena mobilnya telah hilang. Dan ternyata, Masya adalah seorang penipu senior, di mana mobil yang telah dicurinya sedang dijual oleh para penada barang. Di tempat lain, akan terjadi sebuah transaksi ilegal antar geng, di mana Bos Nambi akan menjual beberapa patung kuno kepada kelompok penjahat lainnya. Tapi sepertinya Bos Nambi ditipu, karena bukannya uang yang mereka dapat tapi hanya sebuah permen lollipop. Selain itu Bos Nambi pun didatangi beberapa orang dari kelompok musuhnya. Tapi Bos Nambi tetap tenang, karena dia memiliki seorang anak buah yang bisa diandalkannya. Pria ini bernama Badri, orang yang paling diandalkan Bos Nambi. Tapi karena Badri dalam keadaan aboy, untuk menembak sebuah botol pun dia tidak dapat mengenainya. Bahkan Bos Nambi jadi bulan-bulanan kelompok lawannya. Dan cerdiknya, di saat mereka semua lengah, Badri telah mengamankan patung kuno dan uang milik kelompok lainnya.
Sementara di Meksiko, ada ketua mafia besar yang bernama Sampat, di mana Sampat sedang menanyakan situasi pada orang kepercayaannya di India, sebut saja Jody. Selain itu, Jody pun memiliki anak buah yang dianggap setia yang bernama Munis. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Sampat diberitahu kalau ayahnya ingin berbicara dengan Sampat. Di sini ayah Sampat memberitahu sebuah rahasia, di mana dulu kakek Sampat pernah menyembunyikan banyak berlian, dan ayahnya menyuruh Sampat untuk mengambil harta peninggalan kakeknya tersebut di suatu tempat. నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి. దగ్గర ఆచారిగా పనిచేసేవాడు నాతో దాన్ని చాలాసార్లు బయటికి తీయమని చెప్పాడు. తన దగ్గర ఉన్న వజ్రాలను కాజేసి దొరని వాళ్ళ దేశం పంపించాడు. ఈ దేశం వచ్చేసాడు. Di sebuah diskotik, Badri melihat seorang gadis yang bernama Fiji, dan terlihat Badri mulai tertarik dengan gadis tersebut. Dan saat di parkiran, Fiji melihat Badri yang berdiri di dekat sebuah mobil mewah. Fiji langsung berpikir kalau mobil tersebut adalah milik Badri, dan tiba-tiba datang pemilik sebenarnya mobil tersebut. Tapi karena dalam keadaan mabuk, pria ini tidak bisa menghafal mobilnya sendiri, dan hal itu langsung dimanfaatkan Badri untuk mendekati Fiji. Tapi sayangnya teman Badri memberitahu kalau mobil tua mereka sedang mogok, dan hal itu langsung membuat Fiji kesal dan seketika meninggalkan Badri di tempat itu. Esok harinya, Bos Nami mendapatkan pekerjaan, di mana pekerjaan mereka adalah mencuri patung kuno. Tapi setelah kliennya memberitahu kalau patung kuno tersebut berada di Gulai Bakhavali, Bos Nami langsung menolak pekerjaan tersebut, karena berpikir tempat tersebut sangatlah mengerikan. Tapi, Badri malah menerima pekerjaan tersebut, di mana sebenarnya Badri sedang meracau karena sedang kasmaran dengan Fiji. Dan itu dianggap kliennya kalau Bos Nami menerima pekerjaan tersebut. Malam harinya, saat hendak pulang ke rumah, Fiji menaiki sebuah taksi. Tapi Fiji curiga karena taksi tersebut mengambil jalan pintas dan terus menggodanya. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya Fiji memutuskan untuk turun dari taksi tersebut dan ternyata Fiji berada di suatu tempat yang bernama Gulai Bakhavali. Dan tak jauh dari lokasi Fiji, Bos Nami sedang menunggu Badri yang sedang melakukan pencurian di sebuah kuil Gulai Bakhavali. Dan tiba-tiba kelompok-kelompok Jody pun tiba di Gulai Bakhavali, di mana mereka berniat akan mencari harta karun berdasarkan perintah dari Sampat. Betapa kagetnya kelompok Jody, karena ada seseorang yang mencuri sebuah patung di kuil tersebut, dan ternyata Badrilah yang melakukannya. Sementara itu, Fiji bertemu penduduk lokal, dan seketika Fiji berteriak karena pria tersebut tidak mengenakan pakaian. Dan teriakan Fiji pun didengar kelompok Jody dan Badri. Singkat cerita, Fiji dan kelompok Badri tertangkap penduduk lokal. Lalu datanglah pemimpin desa tersebut dan menanyakan maksud mereka mendatangi desanya. Saat pemimpin desa sedang menginterogasi mereka, tiba-tiba Badri datang dengan menutupi wajahnya dan membuat rusuh tempat tersebut. Selain itu, Badri juga tidak sengaja menembakkan pistolnya ke pemimpin desa itu. Kelompok Jody pun pergi, dan Badri terus mengajar Fiji untuk menyelamatkannya. Tapi niatan Badri terhenti, karena Badri berpikir kalau dia sedang dikejar oleh kelompok Jody, dan bos Jody pun penasaran dengan sosok pria tersebut. Sementara di tempat lain, ada sebuah kelompok yang dipimpin Anachi, di mana Anachi sedang berkabung karena ayahnya meninggal, dan ayahnya hanya meninggalkan sebuah mobil untuk Anachi, di mana mobil itu akan dirawat dan dijaga Anachi. Saat di perjalanan, kelompok Anachi melihat seorang wanita tergeletak di pinggir jalan, yang dimana itu adalah Masya. Mereka beranggapan kalau wanita tersebut menderita epilepsi, dan mereka percaya hanya dengan memberikan sebuah kunci penyakit itu akan pergi. Karena mobilnya tidak mau ditumpangi orang lain, Anachi menyuruh anak buahnya untuk menghubungi ambulans. Dan saat Anachi sedang membuang hajat, tiba-tiba mobil kesayangannya telah dicuri oleh Masya. Dan hal itu langsung membuat Anachi bersedih dan emosi. Saat sedang di perjalanan akan mengantarkan patung curian ke Bos Nami, tiba-tiba Badri dihadang oleh sekelompok orang, di mana mereka adalah anak buah dari Sampat, pemimpin kelompok mafia besar. Di sini, Sampat tertarik pada Badri dan ingin menggunakan jasanya untuk mencuri sesuatu di Gulai Bakhavali. Karena bayaran yang berkali lipat, Badri pun menyetujui pekerjaan tersebut. Selain itu, dalam tugasnya, Badri ditemani seorang gadis yang tidak lain dia adalah Fiji. Dan hal itu semakin membuat semangat Badri. Dalam pekerjaan ini,
bukan hanya mereka berdua, tapi ada anak buah Jody yang bernama Muniz akan ikut dalam pekerjaan tersebut. Akhirnya, mereka bertiga berangkat menuju Guleba Valley, tapi tiba-tiba Muniz menabrakkan mobilnya ke sebuah tiang. Muniz pun berakting dan berbicara sendiri seolah ada polisi di tempat itu. Badri dan Fiji pun bingung dengan apa yang dilakukan Muniz. Lalu, Muniz menelpon bos Jody dan memberitahu kalau ada polisi di sekitar mereka. Karena mobil mereka rusak, bos Jody menyuruh mereka untuk menghindar dari lokasi kecelakaan tersebut. Mereka pun mencari kendaraan lain dan bertemulah mereka dengan Masya. Di sini Masya berpura-pura tuli. Walau Muniz terus mengancam meminta mobil Masya, tetapi Masya menanggapinya dengan tenang. Tapi setelah Masya mendengar Guleba Valley dari ucapan Badri, tiba-tiba Masya langsung memahami maksud mereka. Tapi Masya meminta ikut serta dengan mereka. Dan Masya beralasan kalau dia ingin ke rumah sakit dan menemui suaminya yang sedang sakit. Lalu, Muniz memberitahu alasan mengapa dirinya menabrakkan mobil itu ke tiang. Karena mobil yang digunakan telah disadap oleh bos Jody. Dan bos Jody berniat membunuh Badri dan Fiji setelah pekerjaannya selesai. Di sini Muniz berpikir, daripada harta karun tersebut diberikan ke Muniz, lebih baik harta tersebut dibagi rata menjadi 3 bagian. Dan mereka semua pun menyepakatinya. Saat di perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan bos Nambi, di mana bos Nambi sedang mencari Badri karena belum menyerahkan patung yang dicurinya. Mobil mereka pun langsung dihadang bos Nambi. Di sini Masya berakting kembali di mana dia mengaku kalau dia dan Fiji anaknya sedang diculik. Dan akhirnya bos Nambi pun melepaskan Masya dan Fiji saat itu juga. Hey! నేను నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాను రా నా లవర్ నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చిందని దాన్ని చంపేసి జైలుకి కాదు చంపే నీ పుణ్యం ఉంటది. మర్యాదగా విగ్రహాలు ఎక్కడున్నాయో చెప్పు. Tapi tiba-tiba Masya datang kembali dan membantu menyelamatkan Badri dan Muniz. Terjadilah kejar-mengejar kedua mobil tersebut. Sampai akhirnya Masya lolos dari pengejaran di sebuah perlintasan kereta. ఆడదాని ఓటే కిందకి దిగి టాటా చెప్తా కంగారు పడకన్నా. Masya pun membawa mereka bertiga ke rumahnya. Di sini Masya mengingatkan Fiji kalau dialah yang melepaskan tali ikatan saat Fiji ditawan oleh penduduk Guleba Valley. Masya menginginkan supaya mereka bertiga mengajaknya dalam pekerjaan ke Guleba Valley. Karena hanya Masya lah orang yang dipercaya penduduk tersebut. Dan Masya meminta hasil dari harta karun tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Dan mereka pun menyepakati pembagian tersebut. Mereka pun masuk ke desa tersebut. Dan Fiji direncanakan akan menjadi persembahan kuil Guleba Valley. Sampai malam tiba, ada seorang penduduk desa melihat Badri dan Muniz sedang menggali sesuatu. Selain itu, penduduk desa itu juga melihat Masya dan Fiji yang berada di lokasi tersebut. Akhirnya, penduduk desa itu pun memergoki mereka. Saat Masya mengeluarkan aktingnya, penduduk desa tersebut tidak mempercayainya dan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa. Seketika Badri dan Muniz mengejar orang itu. Bahkan setelah tertangkap, orang itu dipaksa membantu menggali sebuah lubang. Sampai akhirnya Muniz merasakan ada sesuatu di dalam tanah galian tersebut. Saat perjalanan pulang membawa kotak peti tersebut, tiba-tiba Fiji menodongkan senjata ke Badri. Semua bingung, bahkan mengira kalau Fiji adalah seorang polisi. Sampai akhirnya perebutan senjata pun terjadi dan senjata tersebut terlepas dari genggaman Fiji. Di sini, Fiji menjelaskan di mana alasan dia melakukan tindak kejahatan, semata supaya adik perempuannya bisa mendapatkan pendidikan. Dan saat ini adik perempuan Fiji sedang disekap oleh kelompok bos Jody dan menyuruh Fiji untuk ikut dalam pekerjaan ini kalau adik perempuannya ingin selamat. Itu sebabnya Fiji meminta kepada teman-temannya supaya harta tersebut diberikan kepada bos Jody. Muniz pun penasaran apa yang berada di dalam peti tersebut dan berniat akan melihat isi di dalamnya sebelum diserahkan kepada bos Jody. Setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka.
karena di dalam peti tersebut hanya berisi tulang-tulang tengkorak. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi saat di perjalanan mobil tersebut mengalami kekeringan air radiator, sementara teman-teman yang lainnya tertidur. Badri berniat mencari air untuk mengisi radiator tersebut. Dan di saat bersamaan, ada seorang anak buah dari bos Anachi. Dan saat itu juga anak buahnya menghubungi Anachi kalau dia melihat mobilnya. Anachi pun menyuruh anak buahnya menyelinap dan masuk ke dalam bagasi mobil tersebut. Dan Anachi akan segera menyusulnya bersama Mai. Anachi terus berkomunikasi dengan anak buahnya. Dan betapa kagetnya anak buah Anachi karena di dalam bagasi mobil tersebut ada sebuah tengkorak bersamanya. Seketika anak buah Anachi teringat perkataan kalau ibunya Anachi juga berada di bagasi mobil ini. Lalu, anak buahnya memberitahu kalau ibunya juga berada di dalam bagasi mobil tersebut. Saat Badri akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Anachi datang dan langsung menghadangnya. Mai pun tak kalah terkejut setelah melihat orang-orang yang berada di mobil tersebut, karena keempat orang itu adalah orang-orang yang pernah menipunya. Anachi sangat emosi melihat mereka karena telah mencuri mobilnya. Tapi kini Badri yang berakting, di mana Badri seolah kesal dengan Anachi dan menceritakan hal buruk Anachi kepada Anachi sendiri. Anachi pun bingung mengapa Badri mengetahui semua hal tentang dirinya. Dan Badri memberitahu kalau Masya adalah bibi kandung Anachi. Itu sebabnya Anachi mengambil kembali mobil milik ayah Anachi. Dan seketika Anachi langsung meminta maaf pada Masya karena merasa bersalah. Dan tiba-tiba anak buah Anachi memberitahu Anachi untuk melihat ibunya yang berada di dalam bagasi mobil itu. Masya pun memainkan aktingnya. Dia berbohong pada Anachi karena terlalu cintanya ayah Anachi kepada istrinya. Dia sampai tidak menguburkan istrinya dan hanya menyimpannya di dalam bagasi mobil tersebut. Dan itu alasan mengapa Anachi tidak boleh memiliki mobil ini, karena dikhawatirkan membuat Anachi semakin bersedih. Dan mereka pun meninggalkan Anachi dan tengkorak itu begitu saja dengan menggunakan mobil Anachi lainnya. Saat di jalan, Masya bingung mengapa Badri bisa mengetahui semua tentang kisah hidup Anachi. Dan Badri pun memberitahu kalau dia telah membaca buku harian Anachi saat luang waktu yang berada di mobilnya. Selain itu, Badri juga berjanji akan menyelamatkan adik perempuan Fiji yang sedang ditawan bos Jody. Saat diinterogasi, Sampat sangat marah karena mereka telah membuka kotak peti tersebut. Tapi Badri menjelaskan kalau peti tersebut hanyalah berisi tengkorak. Karena tugas mereka telah selesai, Badri meminta Sampat mengembalikan patung miliknya yang mereka sita. Dan Fiji meminta supaya adiknya dilepaskan. Karena Fiji terus berteriak, seketika Jody pun menampar Fiji. Dan dengan refleksnya Badri membalas perbuatan Jody tersebut. Tapi karena bosnya direndahkan, seketika anak buahnya berniat akan menghajar Badri. Dan terjadilah perkelahian di tempat tersebut. Sebenarnya, Badri menang dalam perkelahian tersebut. Tapi semua terhenti karena Sampat menodongkan pistolnya ke arah Fiji. Dan Munis berakting seolah dia membela bosnya. Kini, Sampat meminta Badri untuk membawa tengkorak tersebut kepadanya. Dan Fiji yang menjadi jaminannya. Tak hanya itu, Munis berakting kalau dia akan mengawasi Badri dalam pekerjaan ini. Di sini, Sampat memberitahu kalau kakeknya bukan orang yang bodoh. Di mana dia telah membuat tulang-tulang tengkorak yang terbuat dari gading. Di mana tulang-tulang itu adalah tempat untuk menyembunyikan batu-batu berliannya. Dan ucapan Sampat itu pun didengar oleh Fiji yang sedang ditawan. Di tempat Masya, mereka berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan Fiji dan adiknya. Dan yang tak kalah membuat Masya bingung, mengapa orang-orang itu meminta tulang-tulang tengkorak itu dikembalikan padanya. Sementara itu, Anachi sangat percaya dengan cerita yang dibuat Masya, di mana Anachi menganggap kalau tengkorak itu adalah ibunya Anachi, dan Anachi pun merasa sangat sedih. ఈ చీరలో మా అమ్మ ఎంతో అందంగా ఉంది. Lalu, tiba-tiba Masya datang ke tempat Anachi,
Dan Masya meminta tengkorak itu dengan alasan kalau Masya ingin membawanya ke sebuah tempat supaya bisa bersama dengan suaminya atau ayah Anachi. Anachi sempat meminta ikut serta dengannya, tapi Masya menolak bahkan langsung menampar Anachi. Tapi anehnya, Anachi sangat bahagia mendapat tamparan dari Masya karena dia menganggap itu adalah sebuah tamparan kasih sayang seorang ibu. Dan akhirnya Anachi memberikan izin Masya untuk membawa tengkorak itu pergi bersamanya. Saat akan keluar rumah, Masya tidak sengaja bertemu dengan Mai. Dan Mai baru mengingatnya kalau Masya adalah wanita yang pernah menipunya. Lalu anak buah Anachi memberitahu kalau keranjangan pemujaan untuk ibunya tertinggal. Dan seketika Anachi berinisiatif akan mengejar Masya untuk memberikan barangnya yang tertinggal. Masya pun menemui Badri dan Munis yang telah menunggunya. Sementara Anachi terus mengejar dan berteriak kalau ada sesuatu yang tertinggal. Dan saat di perjalanan, ternyata mereka bertemu kembali dengan bos Nami dan anak buahnya. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran dan Anachi pun juga mengikutinya di belakang. ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి పోనీ. అనుకో ఆడు కూడా మా పిన్ని అనాథాశ్రమంలో ఈవిడికి ఏ బండి ఇచ్చినా ఎట్ట తోలుతుందేట. Sampailah mereka untuk bertemu dengan Sampat. Mereka pun akan menyerahkan kotak peti tersebut. Tapi tiba-tiba Munis menodongkan senjatanya ke arah bosnya sendiri dan meminta untuk melepaskan Fiji beserta adiknya. Dan saat menembakkan senjata tersebut, ternyata senjata yang selama ini dipegang Munis tidak memiliki peluru sama sekali. Mereka pun kabur dan tak sengaja mereka tertabrak oleh mobil bos Nambi. Saat bos Nambi sedang mengancam Badri, Fiji memberitahu semua orang kalau ada berlian yang disembunyikan di dalam tulang tengkorak tersebut. Dan seketika semua mata langsung tertuju pada tengkorak itu. Dan perkelahian pun terjadi untuk memperebutkan tengkorak tersebut. Di tengah perkelahian, tiba-tiba Anachi pun tiba. Dan seketika dia menjadi emosi karena melihat tulang-tulang ibunya diperebutkan banyak orang. Dan Mai hanya kebingungan apa yang sedang dilihatnya. Saat tarik-menarik terjadi, tiba-tiba tulang itu terpental dan menyebar kemana-mana. Dan tiba-tiba saja ada banyak polisi datang ke tempat tersebut. Seketika Masya pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dari lokasi tersebut. Setelah di rumah, mereka melihat tayangan televisi, di mana ada pemberitaan polisi telah menangkap 3 kelompok penjahat yang mencoba menyeludupkan berlian dengan cara menyembunyikannya di tulang-tulang yang terbuat dari gading. Betapa terkejutnya mereka mendengar pemberitaan tersebut. Selain itu, ternyata Mai adalah seorang kepala polisi yang sedang menyamar. Seketika mereka menjadi bertengkar karena tidak mempercayai kalau tulang-tulang itu berisi berlian. Dan mereka pun pergi dari tempat Masya dengan rasa kekesalan. Saat bersiap akan pergi, tiba-tiba adik Fiji keluar dengan membawa sesuatu yang membuat Masya terkejut, yaitu sebuah tulang bagian tangan yang berisikan berlian, di mana saat perebutan tulang tersebut, ada sebuah tulang yang terjatuh ke mobil yang dinaiki Masya. Dan saat Masya mengetahui hal tersebut, dia pun langsung menyembunyikan tulang tersebut dari teman-temannya. Hal itu pun membuat teman-temannya kesal, karena Masya masih saja mencoba membohongi mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.